Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi basis data tentang database pembuatan KTP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 7 dari kelas 12 2B24. Yang pertama ada Ilyas Supendi 12 19 10 34. Yang kedua ada Ahmad Munsiat 12 19 2766. Yang ketiga ada Hadi 12 19 14 45. Yang keempat ada Ardiansah 12 19 14 48. Yang kelima ada Lilis Nurlaili 12 19 13 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Supendi. Saya akan melanjutkan presentasi berikut ini. Konsep database. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya, atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip. Sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Sedangkan sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau DBM. Kemudian hierarki database. Berikut adalah contoh gambar hierarki elemen penyimpanan data. Dimulai dari field, kemudian record, file, terakhir database. Kemudian exam. Untuk pembelajaran pada modul aplikasi basis data ini menggunakan software exam, merupakan suatu tool yang bersifat open source yang sering dipergunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis website yang di dalamnya sudah menyediakan paket seperti Apache, MySQL, MariaDB, PHP, PHPMyAdmin, FileZilla, Tomcat, Exam Control Panel. Exam sendiri telah tersedia juga untuk platform Windows maupun Linux. Selanjutnya dari saya Ahmad Munsiat. Apa itu KTP? Fungsi eKTP. eKTP mengandung informasi unik berupa sidik jari yang setiap penduduk Indonesia hanya diperbolehkan untuk memiliki satu KTP, kartu tanda penduduk, yang mana tercantum identitas tunggal setiap penduduk di dalam bentuk NIK, nomor induk kependudukan, dan berlaku seumur hidup. Berbeda dengan KTP konvensional yang tidak hanya dicetak dalam bentuk gambar, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di dalam kartu. Sidik jari yang direkam di dalam eKTP adalah 10 jari, dan yang dimasukkan ke dalam chip yang terpasang di dalam kartu adalah jari jempol dan telunjuk. Di dalam eKTP akan ada informasi berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT RW, kelurahan atau desa, kecamatan, agama, status pekerjaan, kewarganegaraan, perilaku hingga, foto, tanda tangan, dan nomor induk kependudukan. Manfaat eKTP dibanding dengan KTP konvensional, eKTP memiliki beberapa manfaat antara lain identitas jati diri tunggal, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat digandakan, dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. Pengertian tentang ERD dalam pembuatan KTP. Entity Relationship Diagram atau ERD. Model Entity Relationship diperkenalkan pertama kali oleh Chen pada tahun 1976. Model ini direncana untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antar entity-entity yang disebut relationship.
pada model IR ini, sementara data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan dengan memanfaatkan perangkat konseptual menjadi sebuah diagram, yaitu IR, Entity Relationship. IRD, Entity Relationship Diagram, adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. IRD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, yaitu entitas. Entitas merupakan mengenai basis data, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya menurut Brady dan Lonem 2010, entitas adalah suatu objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Contoh mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, KAP, dan buku. 2. Hubungan relasi atau relationship. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contoh, mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan, relasinya adalah mendaftar. Bisa dilihat di sini dari tahapan IRD, gambar tahapan IRD. IRD dalam pembuatan KTP. Yang bisa dilihat dari gambar yang sebelah kiri. Dalam pembuatan KTP terdapat dua entitas dan satu relasi, yaitu petugas dan KTP. Relasinya mencetak, di mana entitas petugas terdiri dari 4 atribut, yaitu ID pegawai, nama pegawai, user ID, dan password. ID pegawai sebagai primary key. Entitas KTP terdiri dari 12 atribut, yang mana atribut alamat merupakan atribut komposit, terdiri dari RT atau RW, desa, kecamatan, kota atau kabupaten, dan provinsi. Dalam entitas KTP yang NIK sebagai primary key. Sementara relasi mencetak terdiri dari ID pegawai yang diambil dari petugas, NIK yang diambil dari KTP. LRS, Logika Relational Structure, adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key. Kita bisa zoom saja, ini ada petugas, mencetak, KTP, dan alamat. Ya, di sini saya akan membahas tentang SQL Server pada database KTP, di mana dicontohkan di kelompok kami. Untuk membuat tabel di database, yaitu query-nya create table. Di sini saya akan memberikan contoh tentang tabel mencetak, di mana di dalam tabel mencetak diisikan tentang ID pegawai, NIK, trans ID, dan tanggal cetak. Untuk contoh keduanya, di sini kami memberikan tabel dengan nama petugas, di mana di dalamnya berisikan tentang ID pegawai, nama pegawai, user ID, password. Dan untuk menginputkan data yang akan diinputkan ke dalam tabel, di sini kami akan menggunakan query-nya, yaitu insert into. Contoh di sini kami akan memasukkan insert into-nya untuk tabel petugas dengan ID pegawai ADM00, dengan nama pegawai Ono, dengan user ID Ono, dan untuk passwordnya 123 dan sebagainya. Itu contohnya saja. Oke, udah. Dan di sini kami akan memberikan contoh spesifikasi file KTP. Dan ini contoh tabel mencetaknya, di mana elemen datanya ID pegawai, NIK, trans ID, tanggal cetak, dan nomor surat. Nama filenya yaitu seperti yang tadi disebutkan, ada ID pegawai, NIK, trans ID, tanggal cetak, nomor surat. Dengan tipe datanya char untuk ID pegawai, dan untuk NIK big integer, dan contohnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Dan untuk contoh kedua, ada tabel petugas dengan elemen data sama seperti yang tadi diinputkan, ada ID pegawai, nama pegawai, user ID, dan password. Dan untuk selebihnya bisa dilihat di contohnya. Dan di sini ada
elemen datanya nih nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengan nick itu tipenya big integer, dengan keterangannya diberi primary key. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Nurlaili. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ardiansah tentang pembuatan database melalui Kemenprom. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan database. Yang pertama, kita masuk ke Kemenprom dengan ketik cd c.2/ terus kita ketik lagi exam/mysql/bin/mysql.exe min u root min p enter. Dan untuk membuat database kita harus mengetik create database KTP. Kalau ingin mengaktifkan database kita ngetik use KTP. Dan untuk menampilkan daftar tabel kita harus show tables, dan di show tables itu kita terdapat ada mencetak, petugas, sama tabel. Kita harus meng-create table. Di sini kan kita mempunyai 3 tabel, yaitu tabel penduduk, tabel petugas, sama tabel mencetak. Kalau ingin membuat beberapa tabel kita harus meng-create table mencetak, dan create table penduduk, dan create table petugas. Terus kalau ingin menampilkan struktur tabel yang kita buat tadi, kita harus ngeklik dash mencetak titik koma, dash penduduk titik koma, dan dash petugas titik koma. Dan untuk menampilkan isi record kita harus select from penduduk titik koma. Di seluruh record pada tabel petugas kita harus select from petugas titik koma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.